Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Thorik. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemetaan komoditi unggulan menggunakan LQ dan DS. Jadi materi ini merupakan salah satu materi pada mata kuliah sistem penunjang keputusan di program studi teknik pertanian. Nah, ini sebagaimana kita tahu, jadi sektor pertanian itu merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi hampir di sebagian besar wilayah Indonesia. Itulah kenapa Indonesia disebut sebagai negara agraris. Kemudian dalam konteks otonomi daerah ya, pembangunan wilayah diharuskan memprioritaskan sektor unggulan dengan memperhatikan keunggulan komparatif dan kompetitif. Jadi sekarang pemerintah pusat akan melihat program kerja setiap kabupaten itu didasarkan pada kajian unggulan komparatif dan keunggulan kompetitif di suatu wilayah tersebut. Nah, selanjutnya pemetaan komoditi unggulan menjadi hal penting guna dilaksanakan untuk mendapatkan arahan terencana dan strategis pengembangan komoditi unggulan dalam rangka mendukung pengembangan wilayah. Jadi untuk mendapatkan tadi ya komoditi keunggulan komparatif dan kompetitif itu harus dilakukan melalui pemetaan komoditi unggulan tersebut, sehingga nanti kalau kita atau pemerintah daerah tahu di kecamatan A komoditi unggulannya apa, kecamatan B komoditi unggulan apa, itulah yang menjadi prioritas utama pembangunan. Kita ambil contoh di Kabupaten Tasik. Kabupaten Tasik itu komoditi ada di salah satu kecamatan Puspahyang itu komoditi unggulannya anggis. Nah, di situ pemerintah difokuskan sentralisasi. Sebagian besar masyarakat diarahkan untuk menanam manggis. Kemudian manggis yang di Tasik itu termasuk komoditi unggulan karena memiliki unggulan komparatif. Komparatif itu artinya dia unggul dengan komoditi lainnya selain manggis di kecamatan itu, dan kompetitif, dia juga unggul dibandingkan dengan komoditi sejenis di kabupaten lain gitu ya, sehingga dan itu termasuk salah satu andalan ekspor di Indonesia gitu. Nah, sehingga masyarakat di sana diarahkan, kalau kalian pernah ke sana pastinya paham bagaimana di kecamatan Puspahyang tersebut banyak tanaman manggis ya. Nah, selanjutnya adalah ini ada kriteria komoditi unggulan. Ada yang pertama, harus mampu menjadi penggerak pembangunan ekonomi. Nah, tadi kita ambil contoh yang manggis tadi, itu udah tentu sudah menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Jadi si petani manggisnya mendapatkan penghasilan dari bertani, dari hasil panen buahnya. Kemudian beberapa masyarakat juga yang tadinya tidak bekerja menjadi bekerja di sektor tersebut gitu ya, mampu bersaing dengan produk sejenis di wilayah lain. Nah, ini mampu bersaing dengan produk sejenis, misalnya manggis Tasik harus mampu nih bersaing dengan manggis misalnya manggis Sumatera misalnya, atau manggis Purwakarta gitu ya. Nah, mampu bersaing ini indikatornya atau parameternya ya tentunya harus menjaga mutu dan kualitas produk ya. Yang ketiga adalah pengembangan harus mendapatkan berbagai bentuk dukungan, baik itu keamanan, sosial, budaya, dan sebagainya gitu ya. Jadi kita ambil contoh yang lain, misalnya di Gorontalo itu komoditi unggulannya itu jagung, sehingga hampir sebagian besar masyarakat banyak sekali menanam jagung. Nah, implikasinya apa? Banyak investor datang untuk membangun gudang-gudang jagung yang nantinya jagung-jagung tersebut dikirim ke daerah lain atau ke ekspor ya.
Nah, ini metode Elki ya. Elki ini pertama kali diperkenalkan untuk mengidentifikasi komoditi unggulan itu oleh Miller dan Wright tahun 1991. Sudah cukup lama ya. Kita lihat. Nah, ini pengertiannya. Sebuah indeks yang mengukur over specialization atau under specialization dari sektor tertentu dalam suatu daerah. Jadi nanti teknik Elki merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan untuk model ekonomi basis sebagai langkah awal untuk memahami sektor kegiatan yang menjadi pemacu pertumbuhan. Jadi yang dimaksud ekonomi basis itu adalah ekonomi yang menjadi basis itu artinya yang utama lah di suatu kecamatan tersebut. Jadi tentunya dalam satu kecamatan tersebut ada banyak desa, nantinya ada banyak komoditi juga. Seperti di Puspahyang tadi kan tidak hanya komoditi manggis saja di situ, ada komoditi lainnya. Tapi manggis yang menjadi unggulan. Kenapa? Karena tadi komoditi tersebut sudah merupakan unggul secara komparatif dan kompetitif. Nah, ini keunggulan Elki ya. Jadi Elki ini merupakan metode yang sangat sederhana dibandingkan dengan metode lain ya. Sederhana, mudah, tidak memerlukan program pengolahan data yang rumit. Penyelesaian analisis cukup dengan spreadsheet dari Excel. Bahkan jika datanya sedikit itu bisa pakai kalkulator. Kita bisa hitung kalau datanya sedikit ya, tapi umumnya pakai Excel. Nah, tapi kelemahannya ini, jadi diperlukan konsistensi data dan akurasi data minimal 5 tahun. Nah, ini yang kita ini permasalahan utama bangsa Indonesia ini, salah satunya ini akurasi data ini. Sebagai contoh misalnya kita data produksi beras di Indonesia itu masih kacau gitu ya. Jadi masih belum tertata rapi lah. Bahkan kita tidak bisa memprediksi apakah kita surplus atau minus atau harus impor gitu. Itulah yang menjadi fokus utama saat ini Kementerian Pertanian ya, memperbaiki data produksi beras. Nah, kembali ke kasus yang di pemerintah daerah, Pemda, umumnya prosedural data itu yang berhak mengeluarkan hanya BPS ya. BPS itu dari mana sumbernya? Sebenarnya BPS itu juga dari SKPD. SKPD itu berarti misalnya kayak dari Dinas Data Pertanian dan dari Dinas Pertanian dan sebagainya. Tapi seringkali dia saling menyalahkan gitu ya. Dinas Pertanian merasa tidak memberikan data yang dipublis BPS, atau data yang diberikan itu bukan data yang dianggap valid gitu, sehingga tidak bisa dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan gitu. Tapi ada juga beberapa kabupaten yang ya memang ya itulah datanya sama gitu antara yang dimiliki oleh dinas tersebut dengan data yang dipublikasi oleh BPS. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan datanya. Kalau yang menghitung dengan Elki ini itu ada 2. Yang pertama, kalau untuk tanaman ya, itu hanya perlu data luas areal panen, luas areal panen atau luas panen. Sedangkan kalau untuk hewan itu perlu data jumlah populasi gitu. Nah, kemudian tapi luas areal tanam ini itu berbasis kelompok. Artinya misalnya gini, ada kelompok tanaman pangan. Tanaman pangan itu ada sekitar 5 atau 6 gitu ya. Ada padi pun ada 2, padi sawah, padi ladang ya. Kemudian ada kedelai, jagung,
kacang tanah dan sebagainya, ada beberapa lah, ada sekitar 4. Nah itu tapi di BPS sudah dikelompokkan. Nah data itulah yang kemudian kita harus ketik semua, nggak hanya misalnya kita hanya menganalisis komoditi unggulan padi, tapi kita harus ketik semuanya, semua data tadi ya, karena kita perlu jumlah data tersebut gitu perlu, karena nanti dibandingkan komoditi padi di kecamatan A dibandingkan dengan total jumlah komoditi tersebut. Kalau kita tidak ketik semua, kita tidak tahu berapa totalnya tadi. Nah biasanya di data yang ada di publish BPS itu belum ada totalnya itu ya, total jumlah. Misalnya tahun 2019 ada 5 komoditi padi dan sebagainya. Nah totalnya berapa sih? Kalau di jumlah itu belum ada biasanya. Kemudian kalau hewan tadi populasi ya, kenapa kok tanaman dan hewan itu dipilih luas areal panen atau populasi? Itu karena kedua parameter itu menunjukkan resultan kesesuaian tumbuh tanaman atau hewan dengan kondisi agroekologi yang secara implisit mencakup unsur-unsur iklim. Jadi memang setiap daerah tentunya akan menghasilkan produktivitas luas panen yang berbeda-beda. Tadi kan dipengaruhi oleh iklim dan sebagainya hasil panen tersebut ya, atau populasi ternak tersebut juga dipengaruhi oleh iklim. Nah ini kelemahannya, ini yang tadi ya, itu kebutuhan datanya. Kemudian ini model matematisnya ya, model matematis LQ, model matematis LQ. Ini ya, ini agak gangguan sebentar. Ini model matematis LQ ya, sini aja ya. Ini ada LQ ini, yang ini sama dengan XIJ ya, XIJ tuh. Ini saya yang selanjutnya ini saya hapus dulu ininya ya. Biar enggak ini yang ganggu. Nah ini masih ganggu saja ini. Ini model matematisnya LQ ya. Jadi yang pertama XIJ ini nilai masing-masing komoditi di komoditi J di kecamatan I. Misalnya komoditinya padi ya. Padi, ini padi, jumlah padinya berapa nih, luas panennya. Kemudian ini jumlah total komoditinya XI. Total komoditi tadi ya, dijumlah antara luas panen padi, luas panen kedelai, luas panen jagung dan sebagainya, dijumlah berapa. Kemudian dibagi dengan yang ini, nilai jumlah total komoditi yang tadi komoditi ini ya, dibagi dengan, kalau yang ini tadi kan di kecamatan, kalau ini total komoditi di kabupaten dibagi dengan nilai total seluruh komoditi ya, komoditi J di kabupaten. Nanti untuk lebih jelasnya kita praktek saja secara langsung. Nah ini deskripsinya ya, deskripsinya itu kalau LQ nya lebih besar 1 itu artinya itu merupakan komoditi basis atau sumber utama pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan wilayah tersebut, sumber ekonomi wilayah tersebut. Nah, dia memiliki keunggulan komparatif, hanya komparatif saja kalau LQ. Hasilnya tidak dapat memenuhi kebutuhan wilayah. Hasilnya tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan wilayah, tetapi juga dapat diekspor. Nah kalau LQ sama dengan 1 tergolong non basis, tidak memiliki keunggulan komparatif. Produksinya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan wilayah sendiri dan tidak mampu untuk diekspor. Nah LQ yang lebih kecil 1, nah ini termasuk non basis ya, jadi dia tidak memiliki keunggulan komparatif.
Nah ini ketika umumnya kita kalau mengolah data itu ternyata misalnya tadi ada komoditi pangan tadi, ada padi, jagung, beras gitu ya. Ternyata setelah kita hitung yang nilai LQ-nya lebih besar satu itu ada beberapa komoditi. Nah solusinya apa? Ya kita harus lihat LQ yang paling tinggi, karena LQ yang paling tinggi itu sudah mencerminkan keunggulan lebih. Semakin tinggi LQ-nya, semakin tinggi pula potensi keunggulan komoditas tersebut ya, komoditas tersebut. Nah kemudian ini DS, differential shift ya. DS ini dia biasanya satu paket dengan LQ, tapi cara menghitungnya berbeda, tapi data yang ada itu sama, datanya sama. Bedanya kalau LQ tadi kita bisa membandingkan data hanya 1 tahun saja. Misalnya kita punya data 2019, udah kita bisa hitung LQ-nya. Tapi kalau DS tidak, dia harus membandingkan dengan data 5 tahun lalu. Jadi sebenarnya kita kalau misalnya menghitung DS, kita hanya butuh 2 data. Kita data 2019 dengan data 2014 tentunya. Nanti kita bisa bandingkan apakah dia punya keunggulan kompetitif atau tidak. Nah ini pengertiannya, ukuran yang menjelaskan bagaimana tingkat kompetisi suatu komoditi tertentu dibandingkan dengan pertumbuhan total produksi komoditi tersebut. Komponen ini menggambarkan dinamika unggul komoditi tertentu di subwilayah tertentu terhadap komoditi tersebut di subwilayah lain. Nah DS ini cerminan komoditi itu unggul atau tidak. Kenapa unggul secara kompetitif atau tidak? Tadi dilihat dari seri datanya. Oh misalnya 5 tahun lalu dia itu unggul. Nah saat ini belum tentu dia termasuk unggulan, bisa jadi ada terjadi alih fungsi lahan ya, sehingga masyarakat sudah mulai meninggalkan komoditi tersebut. Kita ambil contoh di Tasik itu dulu ada namanya Salak Manonjaya. Salak Manonjaya itu tahun 80-an itu terkenal sekali dan termasuk komoditi ekspor, diekspor ke beberapa negara. Tapi itu dulu, sekarang masyarakat sudah mulai meninggalkan, bahkan sekarang sudah hampir sulit mencari salak tersebut ya. Jadi salak sehingga dia sudah tidak menjadi komoditi unggulan ya. Nah untuk menjadi komoditi unggulan itu syaratnya 2. Yang pertama LQ-nya harus lebih besar 1 ya. Yang kedua DS-nya harus harus positif nilainya. Nah harus kombinasi 2 tadi. Bisa jadi komoditi hanya unggul komparatif saja, tidak unggul kompetitif. Atau sebaliknya, hanya unggul kompetitif saja, tidak unggul komparatif. Tapi kalau yang namanya komoditi unggulan harus kedua-duanya. Nah ini model matematisnya ya. Model matematisnya. Ntar saya ini dulu ya. Ini setiap kali ngeklik model matematis ini selalu ada masalah sedikit. Nah ini ya, DS ini yang data nilai komoditi tertentu di suatu kabupaten tahun akhir ya, kemudian dibagi dengan tahun awal. Jadi kemudian nilai komoditi dikurangi dengan komoditi nilai produksi ya, produksi komoditi tertentu di kabupaten dikurangi dengan ini dibagi dengan yang tahun awal gitu ya. Jadi bedanya kalau LQ tadi itu basisnya ngitungnya berbasis pada luas panen ya. Kalau DS produksi lebih ke arah produksinya, produksi kalau DS ya, dari datanya data produksi. Nanti kita untuk lebih jelasnya kita ada prakteknya, nanti akan saya jelaskan pada video yang kedua ya.
Nah ini deskripsinya, jadi kalau nilainya harus lebih besar 0, jadi dia baru unggul secara kompetitif, sedangkan yang lebih kecil dia tidak unggul secara kompetitif ya. Nih ya, jadi bisa dibaca. Jadi kemudian ini selanjutnya apakah ada pertanyaan ya? Kalau ada nanti bisa kita diskusi di grup ya, atau bisa di kolom pertanyaan di bawah komentar, di komentar YouTube tersebut. Nah selanjutnya ini tugas kelompok. Nanti pembagian kelompoknya akan saya sampaikan lebih lanjut ya. Kemudian tugasnya sederhana, jadi hanya mengumpulkan data komoditi tiap kabupaten ya, tiap kabupaten. Jadi nanti setiap kelompok harus berbeda ininya, harus berbeda kabupatennya. Kemudian teknis pengerjaan tugasnya itu nanti dijelaskan pada video selanjutnya. Jadi datanya 5 tahun ya, 5 tahun kemudian diambil di BPS dalam kabupaten atau dalam angka. Misalnya Kabupaten Sumedang dalam angka tahun 2019 itu biasanya sudah publis. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan pertama ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.